Nah, pola pikir yang membatasi itu seperti apa? Misalkan mental block misalkan gini, percuma saya ikut pelatihan ini, nggak ada gunanya bagi saya. Nah, itu mental block. Di sini karyawan yang rajin dan malas tidak ada bedanya, misalkan. Itu mental block. Saya mah cuma lulusan sekolah tidak akan berhasil, nah itu mental block. Sampai kapanpun saya tidak akan menjadi leader. Nah, itu mental block yang harus dihilangkan. Jadi ketika teman-teman dalam hatinya ada pikiran seperti itu, misalkan, lah ada saya mah dari kampung, nggak mungkin saya bisa IPK 3,5. Nah, hati-hati, itu ada mental block. Dan itu harus siap dirilis. Yang penting teman-teman tahu dulu, wah ini saya ada mental block nih, harus saya hilangkan. Seperti itu. Nah, pola pikir yang pas seperti apa, saya percaya semua yang saya raih tergantung dari apa yang saya lakukan. Saya akan belajar dan bekerja sungguh-sungguh gitu, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, jadi pikiran kita itu dibagi dua ya teman-teman semuanya. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Dan yang sangat berpengaruh terhadap hidup kita itu adalah pikiran bawah sadar. Jadi pikiran bawah sadar itu 88%, pikiran sadar itu 12% berpengaruh terhadap diri kita. Apa sih pikiran sadar itu? Pikiran sadar itu keadaan di mana kita bertindak, memori jangka pendek 72 jam lah. Mengidentifikasi informasi, membandingkan, menganalisis, dan lain sebagainya. Kalau pikiran bawah sadar bagaimana? Pikiran bawah sadar itu memori jangka panjang, bekerja otomatis sesuai perintah, misalkan seperti ini. Teman-teman naik motor, pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Pasti rata-rata bilang pikiran sadar. Ketika kita belajar naik motor, itu pikiran sadar. Misalkan naik motor, misalkan, waduh nubruk gak ya, jatuh nggak ya, itu sadar. Tapi sekarang teman-teman yang sudah ahli naik motor, belok kanan, belok kiri, gitu seperti itu, sudah nyalip sana kemari udah enteng, itu udah pikiran bawah sadar gitu. Seperti itu. Misalkan mandi ini, teman-teman mandi pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Mandi, ketika kita berpikir apa dulu ya, tangan dulu, tangan kanan dulu, rambut dulu, kaki dulu, nah itu masih pikiran bawah sadar. Pikiran sadar. Tapi ketika udah gejur selesai, nah itu pikiran bawah sadar. Jadi udah otomatis. Sesuatu yang bekerja otomatis itu pikiran bawah sadar. Makanya teman-teman, dalam hidup teman-teman itu semuanya sangat berpengaruh dari pikiran bawah sadar. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sekarang kita lihat. Kemudian selain pikiran bawah sadar, ada lagi namanya reticular activating system. Apa itu reticular activating system? Jadi, kita itu ada filter yang menyaring informasi yang masuk ke pikiran bawah sadar. Namanya RAS, reticular activating system. Nah, kalau anak 0-4 tahun itu belum terbentuk RAS-nya. 5-12 tahun mulai terbentuk. Lebih dari 12 tahun itu udah terbentuk 100%. Makanya kenapa anak kecil itu mudah belajarnya. Belajar ngomong, belajar apapun itu. Mudah banget. Belajar jalan dan lain sebagainya. Pokoknya setiap orang tuanya atau saudaranya atau siapapun ngajarin itu mudah. Karena RAS-nya belum ada. RAS-nya belum ada, bahkan kalau 5-12 tahun mulai terbentuk. Sehingga masih mudah belajar gitu. Tapi kita yang sudah di atas 12 tahun mau belajar itu tidak mudah. Karena RAS-nya sudah ada. Dan itu tinggal pinter-pinter kita gimana caranya bisa membuka RAS kita, reticular activating system ini, supaya apa yang kita pelajari mudah masuk ke pikiran bawah sadar. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya mengaktifkan RAS ini? Nah, ketika kita rileks, santai, nyaman, senang, gembira, makanya tadi di awal saya sampaikan kita harus belajar gembira, bahagia, itu RAS kita on, nyala. Kita di saat seperti itu, kita rileks, santai, kita mudah belajar. Kita belajar apapun insya Allah mudah. Dan masuknya gampang. Namun ketika suasana hati kita tidak nyaman, dalam tekanan, depresi, marah, dan lain sebagainya, RAS-nya itu tertutup. Nah, jadi teman-teman, kunci kalau teman-teman pengen belajar mudah menghafal, pengen belajarnya lebih mudah dan lain sebagainya,
setting aja teman-teman dalam kondisi rileks, santai, nyaman, senang, gembira, insya Allah mudah belajarnya. Dan RAS ini bekerja berdasarkan gelombang energi otak dan hati. Makanya suasana hati dan energi otaknya di setting. Nah, ada namanya gelombang otak. Gelombang otak itu apa? Ada gelombang otak itu ada beta, alfa, theta, delta. Beta itu seperti apa? Beta itu kondisi yang lagi terjaga. Sekarang nih beta nih. Lagi konsentrasi tinggi beta nih. Olahraga dan sebagainya beta. Nah, lalu alfa bagaimana? Nah, alfa kondisinya sedikit terjaga, udah agak-agak ngantuk, waspada tapi nyantai, relax gitu. Misalkan lagi apa? Lagi belajar dan sebagainya. Nah, lagi belajar ini nih seperti ini nih, ada nih yakin teman-teman yang ngantuk nih. Saya yakin ada teman-teman yang lembut, ngantuk, dan itu tidak masalah. Jadi ketika teman-teman misalkan nih belajar di kelas, teman-teman ngantuk gitu, nggak masalah. Asal jangan tidur ya, ngantuk ya. Ngantuk itu kan lembut itu ngantuk. Itu tidak apa-apa. Jadi nanti kalau ada gurunya, misalkan ada dosen yang teman-teman ngantuk dibangunin atau dimarahin, kasih tahu aja, saya lagi belajar dengan dalam kondisi alfa gitu. Tapi ngantuk ya, bukan tidur ya, beda ya ngantuk sama tidur. Ngantuk itu ketika gini nih, mata udah lep, nah itu ngantuk. Theta juga sama, kondisi setengah terjaga. Jadi udah, inilah orang-orang ngantuk tuh gimana sih gitu kan? Itu theta, santai ngantuk. Nah itu sama, itu kita mudah disugesti. Jadi mau belajar apapun dalam kondisi ngantuk itu, insya Allah masuk ke pikiran bawah sadarnya itu mudah gitu. Makanya saya pun baru tahu nih ilmunya sekarang. Jadi ketika saya kuliah itu di kelas itu saya sering ngantuk jadi lembut seperti itu gitu. Namun alhamdulillah nilai saya bagus gitu. Saya juga heran kok bisa ya saya di kelas tuh ngantuk gitu, tapi nilai saya bagus gitu. Dan saya baru belajar beberapa tahun ini, oh ternyata saya itu dari dulu belajarnya kondisi alfa sama theta gitu. Kondisi ngantuk itu kondisi alfa sama theta gitu. Dan itu saat yang paling mudah belajar. Nah, contohnya alfa theta itu misalkan dari teman-teman bangun pagi jam 2 misalkan, apa jam 3 pagi. Sholat tahajud, kemudian belajar. Nah, itu di saat kondisi alfa theta tuh, ngantuk-ngantuknya itu masuk tuh ke dalam pikiran bawah sadar yang kita pelajari gitu. Nah bedanya sama delta ini tidurnya tuh tidur kok ngorok lah, tidur bener-bener tidur pules lah gitu. Jadi teman-teman kalau di kelas ada yang tidur sampai ngorok itu bukan belajar alfa theta, tapi itu mah tidur ngorok, itu tidur delta. Nah itu bangunin kalau kayak gitu. Teman-teman ketika teman-teman belajar ngantuk tidak masalah, yang penting kondisinya alfa theta itu ngantuk itu gitu. Asal jangan sampai tertidur. Nah cara meningkatkan peran otak kanan, misalkan kita melakukan hal-hal yang baru, pergi ke tempat yang baru, lakukan hal yang menantang, olahraga, hobi baru, dan sebagainya. Nah, pikiran dan tubuh saling mempengaruhi, misalkan apa? Nah, jadi teman-teman kalau misalkan lagi sedih nih ya, bahasa tubuhnya itu kalau sedih kan gini biasanya, gini nih. Nah, teman-teman kalau pengen menghilangkan sedihnya, tubuhnya diganti posisinya, tegak gitu. Nah, gitu. Itu sedihnya secara tidak langsung berangsur akan hilang gitu. Karena posisi tubuh itu akan berpengaruh terhadap pikiran. Ya, sebaliknya pikiran juga akan mempengaruhi tubuh kita. Nah, pikiran tidak bisa membedakan imajinasi dan kenyataan. Kita sekarang harus mulai merancang kesuksesan kita di masa depan. Kita rancang, kita tulis impian kita 1 tahun lagi seperti apa, 4 tahun lagi, 10 tahun lagi. Kemudian kita bayangkan misalkan ini, setelah kita tulis kita bayangkan 10 tahun lagi sebelum tidur ya, mau sebelum tidur, mau bangun tidur, pokoknya dalam kondisi alfa theta lah kita bayangkan 10 tahun lagi saya jadi pengusaha, misalkan mau jadi pengusaha ya, saya jadi pengusaha, kemudian saya mempunyai usaha dengan sekian ribu karyawan, dengan omset sekian puluh miliar per bulan, kemudian sedekah tiap bulan berapa
100 juta misalkan, pergi umroh sama orang tua, itu dibayangkan semuanya, punya rumah idaman, punya istri, punya anak, dan semuanya dibayangkan semuanya. Bayangkan semuanya. Dan ketika itu dibayangkan dan itu sering kita lakukan, pikiran kita itu tidak akan membedakan itu tuh imajinasi sama kenyataan. Dan itu kalau sudah narap, sudah masuk ke pikiran bawah sadar kita, insya Allah suatu saat apa yang kita sebenarnya. Dan teman-teman meyakini sesuatu, cita-cita teman-teman suatu saat bisa tercapai, itu bagian dari sunnatullah juga, bagian dari sunnahnya Rasul juga. Jadi firman Allah tuh dalam hadis ya, hadis qudsi itu ada gini, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jadi kita itu sesuai dengan prasangka kita kepada Allah gitu. Kalau kita yakin suatu saat 10 tahun lagi kita bisa sukses, mempunyai usaha sebesar ini, dan yakin kepada Allah bahwa itu bisa tercapai, insya Allah itu akan tercapai. Karena hadis qudsinya ada gitu. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Dan teman-teman bisa melakukan itu. Nah, kalau melihat, saya ada videonya tapi lupa, belum di-download. Ada satu atlet olimpiade, ketika dia belajar, bagaimana ketika dia belajar untuk bisa bertanding di olimpiade itu, awalnya belajar, berlatih itu jatuh, namun ketika sebelum sukses itu dia mulai mempraktikkan menghayal tadi, berimajinasi tadi. Jadi berimajinasi nanti gimana posisinya, nangkep apa, muternya bagaimana, dan lain sebagainya. Dan setelah diimajinasikan itu 100% bisa dilakukan gitu. Nah, nanti kalau kita ada pertemuan offline, nanti kita praktek lah. Memang agak susah juga memberikan contohnya kalau online.